Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang array dua dimensi setelah sebelumnya di video kemarin saya membahas tentang array satu dimensi. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Raptor yang dimana Raptor ini kita bisa membuat array dua dimensi, sedangkan kemarin di Vlogorithm kita nggak bisa buat array dua dimensi. Oke, langsung saja kita ke video berikut ini. Untuk soal yang pertama, kita akan membahas tentang membuat perkalian matriks. Nah, di sini untuk syarat matriksnya kita harus memenuhi syarat perkalian matriks dan untuk ordo matriksnya akan diinputkan manual oleh pengguna. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkalian matriks. Nah, di sini untuk perkalian matriks itu sebenarnya syarat untuk perkalian matriks yang pertama tuh eh, misalkan kita punya dua dua matriks kan, matriks A dan matriks B. Nah, untuk matriks B-nya itu dia harus mempunyai baris sebanyak kolom di matriks A. Misalkan saya punya matriks 3 kali 2 untuk matriks A-nya. Jadi sehingga matriks B-nya tuh barisnya harus 2. Nah, untuk perkaliannya untuk ordo kolomnya itu terserah mau berapa. Anggap saja kita punya matriks 3 kali 2 dan 2 kali 3. Nah, kemudian hasil dari hasil akhir dari perkalian matriks tersebut itu ordonya harus sebesar baris di matriks A dan kolom di matriks B. Misal kita ambil contoh tadi, matriks A mempunyai ordo 3 kali 2 yang dimana 3 adalah baris dan 2 adalah kolom. Kemudian eh, untuk matriks B-nya kita menggunakan matriks 2 kali 3. Nah, di situ kan udah dapat tuh matriks A dan B baris dan kolomnya berapa. Nah, karena matriks A-nya hasil perkaliannya harus berordo baris dari matriks A dan kolom dari matriks B, maka hasil akhirnya adalah matriks 3 kali 3 yaitu 9 berukuran 9 3 kali 3. Langsung saja kita coba ke flowchartnya. Nah, eh, di di Raptor kita tidak perlu membuat deklarasi seperti di Vlogorithm, langsung saja kita membuat input membuat input langsung apa sih namanya ya? Sekaligus mendeklarasikan variabelnya. Ini adalah proses untuk penginputan matriks A. Kita mulai satu lagi untuk membuat array di Raptor itu mulainya dari angka 1, tidak lagi dari angka 0 seperti di Vlogorithm. Lalu untuk membuat matriks dua dimensi, nah pertama kita buat dulu barisnya, terus di dalam barisnya kita buat perulangan kolomnya. Untuk matriks B-nya juga sama. Untuk proses perkalian matriksnya, nah itu seperti yang tadi dibilang, hasil akhirnya tuh adalah matriks A, baris matriks A dikali matriks kolom B. Nah, ini adalah assignment untuk perkalian matriksnya. Lalu ini adalah output untuk menampilkan matriks A. Soalnya nanti di waktu runningnya hasil dari
perkalian matriksnya akan dibuat. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya tadi sempat mencoba membuat perkalian matriks secara manual menggunakan tulis tangan, dan saya akan mencoba pada flowchart yang saya buat. Kita coba saja. Untuk barisnya kita buat 3, kemudian kolomnya ada 2. Nah, di sini jadi kita hanya memasukkan 3 inputan, yaitu baris A, kolom A, dan kolom B, karena untuk untuk baris dari matriks B-nya itu udah pasti harus sama dengan kolom yang ada di matriks A. Kita masukkan 3. Nah, di sini angka yang saya gunakan adalah untuk matriks A-nya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk matriks B-nya 2, 4, 2, dan 3, 1, 3. Nah, hasil inputannya kurang lebih seperti ini. Dari matriks A-nya kita lihat 2 kali 3, dan ini adalah 3 kali 2, dan ini adalah 2 kali 3. Nah, hasil perkaliannya adalah matriks 3 kali 3. Oke, kita dapat lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua adalah kita akan membuat nilai inverse matriks 2 kali 2. Dan syaratnya matriks determinannya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita langsung coba masuk ke Raptornya. Karena batas akhirnya kita udah tahu bakal buat matriks berordo 2 kali 2, jadi saya membuat variabel X di sini yang menampung nilai 2 supaya terlihat lebih dinamis. Kemudian kita masuk ke start untuk penginputan inverse-nya. Kemudian untuk mencari determinannya kita menggunakan assignment manual, yang dimana untuk mencari determinan kita menggunakan rumus yang seperti di soal, yaitu A dikali D dikurang B dikali C, yang dimana A dengan D itu adalah terletak di posisi 1,1 dan 2,2, kemudian dikurang B dikali C, yang dimana itu adalah matriks 2,1 dan 1,2 dan 2,1 seperti ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan determinannya, kita akan periksa apakah determinannya 0 atau bukan. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka kita akan menjalankan langkah selanjutnya. Apabila A-nya sama dengan 0, maka pencarian inverse tidak dapat dilanjutkan karena determinannya 0. Oke, kemudian kita kan udah dapat nih determinannya setelah dihitung di sini. Kemudian kita akan mencari adjoint matrix. Adjoint matrix nih kita akan menukar nilainya, yang dimana yang awalnya A, B, C, D menjadi D, kemudian minus B, minus C, dan A, yang dimana berarti yang bertukar hanya D dan A, dan untuk baris kolom B dan C itu diubah menjadi nilai negatif. Nah, kemudian lanjut di sini berarti pertama kita simpan dulu untuk 1,1-nya di dalam temporary. Kemudian
Setelah disimpan, nilai matriks baris kolom 1,1 menjadi nilai di baris 2,2. Lalu di matriks 2,2 menjadi nilai yang matriks 1,1 yang udah kita simpan di dalam temporary. Nah, untuk matriks 1,2 dan 2,1-nya yang tadi di B dan C yang diubah menjadi nilai negatif, kita tinggal kalikan negatif 1. Nah, di sini kita harus mengulang I-nya kembali jadi satu lagi karena untuk menampilkan inverse matriksnya. Kalau enggak, ini enggak jalan. Karena di sini untuk di Raptor kita menggunakan perulangan while. Kemudian di dalam perulangan ini saya menggunakan set precision 0 untuk menghilangkan 0 di belakang koma, seperti yang kita masukkan saja rumus untuk mencari inverse-nya, yang dimana setelah mendapatkan determinannya 1 per hasil dari determinan yang kita cari dikali dengan matriks yang adjoin yang sudah di adjoin. Berarti di sini kita tinggal masuk di dalam perulangannya, kita buatkan output 1 per determinan A dikali matriksnya, kemudian selesai. Di sini saya akan coba masukkan 1, 2, 3, dan 4, yang dimana tadi saya sudah hitung yang hasilnya nanti dimana determinannya itu adalah maaf, yang saya buat adalah 3, 4, 1, 2, yang dimana determinannya adalah 2, kemudian untuk hasil akhirnya adalah 1, negatif 2, negatif 0,5, dan 1,5. Oke, langsung saja kita coba. 3, 4, 1, 2. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Determinannya ada 2, inverse matriksnya adalah ini. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan tentang array 2 dimensi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.